Semua yang diangkat oleh manusia, manusia sendiri yang akan menurunkan. Kita lihat orang-orang yang ada di jabatan, yang dulu dipuja-puja sekarang dihina-hina. Habib Rahman Masyhur ini keren orangnya Pak, Sahibul Bughiyat. Didatangi sama Habib ini, ada sebagian riwayat ditempeleng. Kamu gubernur yang bantuan nggak disampaikan ke masyarakat sampai banyak yang lapar, kamu orangnya. Marah ajudannya mau balas ke Habib ini. Siapa orang yang duduk dengan orang soleh akan merubah kalian dari 6 keadaan kepada 6 keadaan. Siapa orang yang duduk dengan orang soleh akan merubah kalian dari 6 keadaan kepada 6 keadaan. Duduk di depan orang soleh, dari 6 dipindahkan 6. Apa yang pertama? Minasyak ilal yakin. Sampean biasanya ragu masih duduk sama orang soleh, ya Allah berarti tepat. Karena kita ini terkadang ibadah, melakukan sesuatu caan bingung hati kita. Tapi ketika duduk dengan orang soleh dikasih tahu ini kayak gini, ini kayak gini, alhamdulillah berarti tepat. Saya yakin sekarang. Dari ragu menjadi ya kalau duduk dengan orang soleh. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Sebelum duduk sama orang soleh itu sombong. Oh, tak tahu Kang Pok sih, tak tahu siapa kan, tak tahu ben, tak terus tahu. Oh, kalau bukan saya tak kira bisa, kalau bukan saya nggak mungkin besar kayak gitu, nggak mungkin dapat itu. Rebu jahil nyaman. Tapi ketika duduk sama orang soleh kita dikasih tahu apa yang kamu harapkan. Kamu ini beramal ngarep Allah apa ngarep manusia? Kalau ngarep manusia, ingin dipuji orang, kamu sudah dapat. Nanti di akhirat gak usah minta bagian dari Allah. Tapi kalau kita nggak ngarep dari manusia, kita ikhlas karena Allah, walaupun orang nggak tahu, orang nggak pernah lihat, semuanya ada catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun nggak ada yang tahu, Allah tahu. Kejelekan yang kamu lakukan nggak ada yang tahu, Allah tahu. Dari riya pengen dipuji jadi ikhlas kalau duduk dengan orang soleh. Yang ketiga, minal ghafla ila dzikri, yang biasanya lupa terus sama Allah. Gara-gara duduk dengan orang soleh, diemnya kita, duduknya kita itu jadi zikir. Kalian duduk gini aja, ini dihitung zikir. Paham tidak paham dihitung berzikir oleh Allah. Barokahnya duduk dengan orang soleh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, minar raghbah fid dunya ila raghbah fil akhirah. Orang kalau duduk dengan orang soleh yang sebelumnya semangat kerja nyari dunia, kalau duduk sama ulama itu apa? Dijadikan sekiranya dunianya itu untuk akhirat. Karena dunia itu kan kayak gini, kerja, soki, tinggal soki perot kapi. Pengen punya AC, sudah kaya, orangnya sudah perot. Masuk ruangan AC akan mentok melotot. Yang kelima, minal kibir ila tawadhu. Orang kalau duduk dengan orang soleh sombong, akhirnya apa? Jadi rendah diri. Barokahnya duduk dengan orang soleh. Kadang ada orang sombong dengan uangnya, gak lama uang kamu habis. Corona kemarin langgap beda, bangkrut semua. Jabatan sebentar. Semua yang diangkat oleh manusia, manusia sendiri yang akan menurunkan. Tapi kalau Allah yang angkat, gak ada manusia yang bisa menurunkan. Apa yang mau kamu sombongkan? Berapa tahun kamu jabatan? Kita lihat orang-orang yang ada di jabatan, yang dulu dipuja-puja sekarang dihina-hina. Tapi ketika orang itu duduk dengan orang saleh, sombong, hilang. Di Tarim itu Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ada gubernur Hadramut, sholat di Masjid Jami. Ketika sholat di Masjid Jami, Habib Rahman Masyhur ini keren orangnya Pak, Sahibul Bughiyat. Didatangi sama Habib ini, ada sebagian riwayat ditempeleng. Kamu gubernur yang bantuan nggak disampaikan ke masyarakat sampai banyak yang lapar, kamu orangnya. Marah ajudannya mau balas ke Habib ini, mau apa kamu? Kurang ajar sama semen. Kamu sekarang saya pecat. Ajudannya yang mau bela tambah dipecat. Kenapa? Saya pemimpin dunia cuma 5 tahun, ini pemimpin akhirat. Sekarang nanti di kuburan di hari kiamat tetap dia adalah pemimpinnya para
Kenapa? Duduk dengan orang soleh. Dan orang-orang pemimpin dulu itu tetap duduk dengan orang soleh. Presiden Soekarno itu, Pak Karno itu, di sekelilingnya para habaib, di sekelilingnya itu para kiai. Makanya para ulama dan umara itu nggak bisa pisah. Kalau pengen terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus bersanding, bukan bersaing. Ulama membangun jiwa, pemimpin bisanya membangun jalan, bangun ini untuk fasilitas, tapi jiwa perlu dibangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah apa yang pertama dibangun? Jiwanya dulu. Jangan bangun tempat rekreasi tapi jiwa nggak dibangun, sehingga jiwanya sakit. Kalau jiwanya sakit berarti sakit jiwa. Sakit jiwa dikasih fasilitas, bagaimana? Rusak. Got dibuatkan selokan air, dijadikan tempat sampah, dibuat bakar. Banjir, pemimpinnya yang disalahkan. Ya kenapa? Jiwanya nggak dibangun. Paham ya? Jadi ulama dan umara harus. Makanya para orang-orang dahulu itu ketika duduk dengan para ulama, bahkan ada seorang raja dulu sampai meninggalkan kerajaannya karena dia ngerasa sumpek dengan masalah yang dihadapi, dia meninggalkan, dia ikut seorang ulama. Kenapa? Mencari ketenangan jiwa. Yang keenam, datang niatnya jelek, tapi barokahnya duduk dengan ulama, niatnya itu berubah jadi orang baik. Yang biasanya jelek, barokahnya duduk dengan mereka, cuman duduk jadi baik. Itulah hebatnya orang yang duduk dengan ulama. Allahumma shalli ala Muhammad.